Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis risiko muskuloskeletal pada pekerjaan menyaring atau mengirik. Nah, ini dilakukan oleh saya sendiri, ya, disusun oleh saya sendiri Hamas Mujahid Akbar dengan NIM 2024080005. Nah, dosen pengampunya itu Bapak Insinyur Galih Mardika Munandar, Sarjana Teknik Magister Sains. Nah, saya masuk ke pendahuluan resiko pekerjaan menyaring atau mengirik. Nah, pekerjaan menyaring atau mengirik ini memang kadang sering dianggap remeh, nah, dianggap sebelah mata oleh orang-orang. Nah, tapi pekerjaan ini tuh menuntut resiko fisik yang berat. Nah, aktivitas ini melibatkan posisi berdiri, kemudian membungkuk. Nah, membungkuknya ini melebihi 45 derajat. Nah, kalau misal dilakukan oleh orang-orang muda sih nggak masalah. Nah, kalau misalnya dilakukan oleh orang-orang yang umurnya di atas 50 tahun, di atas 40 tahun, nah ini bisa menyebabkan resiko muskuloskeletal. Nah, pekerjaan ini cenderung mempertahankan posisi membungkuk dengan kepala menunduk dan tangan gerakan itu repetitif atau mengulang. Nah, kombinasi postur ini memicu nyeri punggung bawah, pegal bahu, dan ketidaknyamanan leher. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi resiko. Nah, resiko ini nanti setelah dievaluasi outputnya itu alat. Nah, nanti kita lihat ya alatnya. Nah, kemudian di sini ada metodologi NBM dan RULA. Nah, untuk memahami keluhan dan resiko pekerja, analisis ini dilakukan dengan dua metode yaitu NBM atau Nordic Body Map dengan RULA atau Rapid Upper Limb Assessment. Nah, Nordic Body Map atau NBM ini mengidentifikasi area tubuh yang mengalami ketidaknyamanan di setiap titik dikasih skor 1 sampai 4. Nah, 1 itu yang paling nggak sakit dan 4 itu yang paling sakit. Nah, diubah menjadi persentase untuk menentukan tingkat risikonya. Nah, ini di tabel 1 bisa kita lihat ya, persentase NBM atau Nordic Body Map. Nah, untuk angka 0% sampai dengan 50%, 25%, mohon maaf, itu kategorinya resiko rendah. Kemudian 26 sampai 50% itu resikonya sedang. Kemudian di atas 50% itu resikonya tinggi. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tabel 2 Skorula. Ya, kita bahas dulu. Rapid Upper Limb Assessment atau RULA itu menilai kualitas postur kerja pada leher, punggung, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan. Skor akhir menunjukkan urgensi perbaikan. Nah, ini nanti di tabel skor RULA, ya. Skor 1 sampai 2, tingkat resikonya rendah. Nah, ini rekomendasi. Ini yang membedakan antara Nordic Body Map dengan Rula. Kalau Nordic Body Map itu nggak ada rekomendasi, cuma ada kategori resikonya. Nah, kalau misal Rula itu ada rekomendasinya, ini harus diperbaiki apa enggak gitu kan ya. Nah, skor 1 sampai 2 dengan tingkat resiko rendah, itu rekomendasinya postur kerja masih sangat diterima. Kemudian skor 3 sampai 4 dengan kategori sedang, rekomendasinya itu perlu investigasi, perlu dicek. Ini bagaimana bisa menghasilkan skor seperti ini. Nah, skor 5 sampai 6 itu kategori resikonya tinggi. Nah, ini rekomendasinya itu perbaikan harus segera. Nah, untuk resiko 7, skor 7 dengan kategori sangat tinggi itu perbaikan wajib dilakukan sekarang. Karena misal ditunggu-tunggu ya, kalau misal ditunda-tunda, itu bisa menyebabkan bahaya bagi para pekerjanya. Begitu. Nah, ini metode NBM, ini penjelasan rincinya. Instrumen NBM itu mengidentifikasi bagian tubuh yang kurang nyaman. Nah, skor 1 sampai 4 dari yang tidak sakit sampai dengan yang sangat-sangat sakit diubah menjadi presentase untuk menentukan tingkat resiko keluhan. Nah, ini tabel yang tadi. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini. Ini kan total semuanya ada 54 lah. Ini kertas yang kemarin itu saya scan. Kalau misal saya foto kemudian saya taruh di sini itu nggak jelas tulisannya, nggak terlihat. Nah, makanya saya scan, saya taruh di sini. Total ini semua itu ada 54. Nah, persentase NBM itu total ini sebanyak 54 dibagi dengan total maksimal. Nah, 24.
Nah, 27 mohon maaf, kali 4 itu totalnya 112. Ini kalau misal 4 semua, itu 112. Tapi nggak mungkin sih 4 semua. Kalau misal 4 semua, nanti pekerjaannya bisa sangat berbahaya. Pekerjaannya bisa sangat berbahaya. Nah, 54 dibagi 112 dikalikan 100, hasilnya itu 48,2%. Nah, pendekatan metode NBM ini membantu menggambarkan area yang paling banyak menanggung beban kerja. Nah, bisa kita lihat di sini misal nomor 0 sakit atau kaku pada leher. Nah, bisa kita lihat tingkat keluhannya 3. Nah, dari ini aja nggak usah kita kita kalikan dengan 100%, ini bisa kita lihat, oh ini skornya 3, berarti memang ini termasuk kategori sakit. Nah, kalau misal kita pakai rumus, nah ini sudah ketemu 48,2% itu termasuk dalam kategori sedang gitu. Jadi memang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah, cuma memang 48,2% ini sudah mendekati 50%. Nah, ini sudah mendekati kategori bahaya. Tapi untungnya memang belum sampai 50%. Nah, kemudian metode Rula. Metode Rula ini menilai kualitas postur kerja pada leher, punggung, lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan. Penilaian ini meliputi sudut tubuh, stabilitas posisi, dan gerakan repetitif atau berulang-ulang. Nah, ini bisa kita lihat di sini itu ada worksheet-nya Rula. Ini bisa kita lihat ya. Ini ada arm dan wrist analysis. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Saya pakai ini buat menentukan tingkat skornya. Nah, ini mas saya dapat di jurnal-jurnal. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasusnya. Seni Suryani dengan umur 50 tahun. Nah, Seni Suryani ini ibu saya sendiri. Responden dalam studi kasus ini adalah Ibu Seni Suryani, seorang pekerja menyaring atau mengirik berusia 50 tahun dengan durasi kerja itu 1 jam. Nah, memang durasi kerja itu cuma 1 jam. Cuma kalau misal pekerjaannya itu seperti ini ya, membungkuk, ya, kepalanya menunduk, terus tangannya menahan. Menahan kemudian bergerak secara repetitif. Nah, ini bisa berakibat fatal kalau misalnya nggak dianalisis dengan benar. Nah, hasil NBM menunjukkan total skor keseluruhan sekitar 54, dari maksimumnya itu 112. Nah, menghasilkan presentase sekitar 48,2%. Ini menempatkan keluhan pada kategori tingkat resikonya itu sedang. Gitu. Antara 25 sampai dengan 50%. Tadi skornya itu ada 48,2%. Ini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Cuma memang sudah mendekati kategori tinggi. Makanya ini memang perlu kita investigasi segera. Nah, keluhan tertinggi terpusat pada punggung dan pinggang. Skornya itu 4, diikuti leher, bahu, dan lengan bagian atas. Skornya itu 3. Konsentrasi skor tinggi ini mengindikasikan perlunya analisis lebih lanjut. Begitu. Nah, ini ada analisis keluhan tertinggi dan skor rulanya. Keluhan tertinggi responden berdasarkan NBM dan skor rula itu ada low back pain atau LBP, punggung dan pinggang ya. NBM skornya 4, rula skornya 4. Nah, punggung membungkuk, ekstrim meningkatkan tekanan pada tulang bagian belakang. Nah, kemudian ada tension atau neck syndrome, leher atas, NBM skornya 3, rula skornya 3. Ini sama-sama 3. Posisi leher menekuk statis, menyebabkan tegangan otot servikal. Nah, kemudian ada shoulder tendinitis, bahu dan lengan atas, NBM skornya 3, rula skornya 3, lengan terangkat statis, memicu peredangan otot bahu. Nah, ini tingkat keparahan skornya. Tingkat keparahan skor 4. Nah, jenis keluhannya itu ada pada bagian pinggang. Prioritas intervensinya itu sangat tinggi. Nah, skor 4 itu sangat tinggi memang. Nah, kemudian ada punggung. Nah, ya yang tadi pinggang. Kemudian yang ini punggung. Nah, skornya itu 4 juga. Prioritas intervensinya itu sangat tinggi. Nah, kemudian ada leher atas. Tingkat keparahannya itu 3. Nggak sangat tinggi. Ini nggak nyampe sangat tinggi. Cuma memang tinggi. Nah, kemudian ada tingkat resiko 3. Tingkat keparahan 3, jenis keluhan area tubuhnya itu bagian bahu kiri dan kanan, prioritas intervensinya itu tinggi. Nah, kemudian ada lengan atas kiri dan kanan, itu tingkat keparahan skornya 3, prioritas intervensinya itu tinggi. Nah, kita masuk ke rekapitulasi data Rula. Nah, di sini ada kode A1, A2, A3, dan B1, B2, dan B3. Nah, ini bisa kita lihat di sini lengan mengangkat ke depan sekitar 30 sampai dengan 40 derajat, itu skornya 3, tidak abduk.
dan tidak shoulder raise. Nah, kemudian ada A2, fleksi sikunya itu sekitar 90 derajat. Nah, kemudian ada A3, ekstensi ringan 10 sampai dengan 15 derajat. Nah, deviasinya 0. Kemudian ada B1, B2, dan B3. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ada skor Rula dan rekomendasi tindakan. Nah, skor gabungannya itu ada skor A, anggota gerak bagian atas. Nah, hasil skornya itu 4, resikonya itu tinggi. Rekomendasi tindakannya itu diperlukan perbaikan segera. Nah, kemudian skor B, badan, leher, dan kaki. Hasil skornya itu 7, tingkat resikonya itu sangat tinggi. Nah, ini tinggi banget ini. Rekomendasi tindakannya itu perbaikan segera dibutuhkan. Nah, kemudian skor akhir ulangnya itu 6, tingkat resikonya itu tinggi. Nah, rekomendasi tindakannya itu perubahan harus segera dilakukan. Nah, skor ini bisa didapat dengan cara ini. Ini bisa kita cocokkan di sini, ya. Misal ini skor atasnya 4, kemudian skor kakinya itu 7. Nah, bisa kita lihat di sini, tarik, tarik, hasilnya 6, begitu caranya. Nah, kemudian potensi penyakit MSDS, Musculoskeletal Disorder. Nah, potensi penyakit MSDS-nya itu yang pertama ada low back pain atau LBP, atau nyeri bagian punggung bawah. Nah, dasar keluhan NBM-nya itu punggung. Nah, konfirmasi penyebab perulahnya itu terang atau badan skor 4. Nah, mekanisme yang terjadi kenapa bisa sampai seperti ini itu karena postur membungkuk ekstrim, ya, meningkatkan tekanan kompresi pada siklus tulang belakang atau lumbar menyebabkan ketegangan otot dan nyeri kronis. Nah, kemudian ada tension atau neck syndrome atau nyeri bagian leher. Nah, dasar keluhan NBM itu adalah leher atas. Konfirmasi penyebab perulahnya itu leher skor 3. Mekanisme yang terjadi, posisi leher itu menekuk ke depan. Nah, tadi bisa kita lihat ya, menekuk ke depan. Statis menyebabkan tegangan berkepanjangan pada otot cervical dan trapezius. Nah, kemudian ada shoulder tendinitis. Dasar keluhan NBM itu bahu dan lengan atas. Nah, konfirmasi penyebab perulahnya itu adalah lengan atas. Skornya 3. Mekanisme yang terjadi itu mempertahankan lengan terangkat melawan gravitasi. Lengannya kan kayak gini, mengangkat, melawan gravitasi ya, sambil menahan saringan lagi. Nah, memaksa otot dan tendon bahu bekerja statis. Nah, ini bisa memicu peredangan. Nah, kemudian pembahasan di sini, analis ergonomi itu menunjukkan korelasi yang kuat antara keluhan MBM dengan posturula. Nah, keluhan muskuloskeletal itu signifikan banget ini 48,2% yang tadi saya jelaskan itu mendekati 50%. Nah, ini mengindikasikan ketidaknyamanan substansial. Nah, skorula yang ekstrim pada postur terang atau badan itu sekitar 46 sampai dengan 60 derajat. Membungkuk. Nah, ini sudah melebihi 45 derajat. Nah, ini sudah masuk ke dalam kategori bahaya, menciptakan tekanan mekanis pada tulang belakang. Nah, menjelaskan nyeri punggung dan pinggang. Postur lehernya itu sekitar 25 sampai dengan 35 derajat fleksi. Dan dengan atasnya itu sekitar 30 sampai dengan 40 derajat terangkat memicu beban statis tinggi pada otot cervical dan bahu. Nah, keterkaitan ini menegaskan bahwasanya keluhan MSD atau musculoskeletal disorder adalah konsekuensi langsung dari desain stasiun kerja dan metode kerja yang tidak ergonomis. Nah, jadi dari NBM dengan Rula ini ya, itu terjadi korelasi. Nah, dari korelasi ini bisa kita ambil intervensi, bisa kita ambil kesimpulan dari postur kerja yang tadi itu memang nggak nggak ergonomi, yang mana ini bisa menyebabkan konsekuensi berupa musculoskeletal disorder begitu. Nah, kemudian kesimpulannya, dari pembahasan di atas bisa kita simpulkan bahwasanya pekerjaan menyaring secara manual meskipun hanya dilakukan selama 1 jam, nah, tetap memiliki potensi besar menimbulkan keluhan muskuloskeletal, terutama pada punggung bawah, leher dan bahu. Melalui metode NBM, didapat total skor keluhannya itu sekitar 48,2%, sudah mendekati 50% ini. Ya, yang menunjukkan tingkat resiko sedang. Namun hasil Rula itu yang mencapai skor 7 memperlihatkan bahwasanya gestur kerja yang digunakan sangat tidak menguntungkan dan memerlukan perubahan segera. Postur membungkuk, leher menunduk, serta penggunaan lengan secara repetitif itu menjadi faktor utama timbulnya keluhan. Nah, posturnya udah membungkuk, pinggangnya menahan, kemudian tangannya juga melawan gravitasi sambil menahan beban. Nah, ini sangat tidak menguntungkan dan bisa menyebabkan keluhan musculoskeletal disorder. Nah,
Mengacu pada hasil tersebut, solusi yang direkomendasikan oleh saya itu meliputi desain ulang meja kerja. Nah, meja kerjanya itu bisa dipaskan, penerapan sandaran siku, penerapan rotasi kerja, serta pengembangan sabuk ergonomi. Nah, ini saya sabuknya, ya, output dari eh, pembahasan ini, ya, yang saya simpulkan adalah sabuk. Nah, untuk meringankan beban kerja ini adalah sabuk. Sabuk ini saya kasih nama Ergoflex Support Belt. Nah, Ergoflex Support Belt ini ya, itu bisa meningkatkan kenyamanan kerja. Nah, diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan kerja dan membantu pekerja mempertahankan kesehatan otot, sendi, serta bahu dalam jangka panjang. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini sabuknya kira-kira bentukannya begini. Cuma ini memang belum 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 ergonomi banget ya. Karena memang ini cuma desain awalnya doang, cuma gambaran doang. Saya mau bikin yang seperti ini ya. Kalau misal dikasih kesempatan ya. Ini saran ergonomi dari saya. Nah, bisa kita lihat di sini. Rekomendasi perbaikan umum berdasarkan analisa risiko itu ada punggung dan pinggang. Nah, dengan NBM 4, ruler terangnya itu 4, penyesuaian ketinggian permukaan meja, penggunaan kursi dengan lumbar support kuat. Nah, kemudian yang kedua ada bahu dan lengan atas dengan NBM 3, ruler lengan atasnya itu 3, pemasangan sandaran siku atau arm support untuk menghilangkan beban statis. Nah, ini manajerial. Nah, ini harusnya 6 ini saya nulis ya. Penerapan rotasi kerja dan program peregangan rutin. Nah, peregangan rutin ini bisa kita lakukan dengan sholat kalau misal boleh saya sarankan. Nah, ini saran yang kedua dari saya itu yang tadi cuma saran di bagian alur kerja ya. Nah, yang ini itu saran berupa output alat. Nah, ini tugasnya itu memang output alat. Jadi saya sarankan output alat berupa sabuk. Nah, sabuk Ergoflex ini dirancang untuk mencegah pembokokan punggung berlebihan, mengurangi beban statis pada leher, lengan, dan bahu. Nah, ini dilengkapi dengan penyangga punggung inti. Nah, plat fleksibel ini bisa dilihat di belakang itu plat fleksibel di area tulang belakang itu membatasi gerakan punggung membungkuk. Nah, kemudian ada tali pengikat leher dan dukungan lengan atau bahu. Nah, ini bisa kita lihat di sini gambarnya. Nah, implementasi solusi ini memang diharapkan ya, saya harapkan itu bisa menurunkan resiko musculoskeletal disorder dan meningkatkan kenyamanan bekerja. Nah, begitu. Nah, ini daftar pustaka yang saya ambil ya. Saya ngambil referensinya itu dari sini. Ya, dari jurnalnya Aulia, Krisdawati, dan Wahyuni tahun 2024. Nah, tentang analisis tingkat risiko postur kerja pada pekerja mebel, kerja kayu. Gitu. Nah, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.